apa namanya laporan gitu ya, kepentingan untuk laporan. Mohon maaf untuk yang lain juga sementara saya unmute terlebih dahulu, nanti karena mungkin saya ini mencoba untuk menyalakan video terlebih dahulu karena untuk membuka begitu ya, nanti mungkin ada selebihnya nanti kalau misalkan ada yang ingin tanya jawab dan sebagainya. Di sini kebetulan sudah hadir juga dari Pak Taufik selaku IT-nya, sehingga mungkin terkait dengan sistematis teknisnya lebih banyak yang mengetahui adalah dari IT ya, programmernya ya. Jadi mungkin nanti ada beberapa hal yang mungkin saya akan dibantu oleh beliau yang pakar untuk membuat ininya ya, aplikasinya. Saya itu hanya ininya, apa namanya, ide untuk membuatnya begitu. Kenapa saya mendasari membuat ide ini? Karena kita tahu apalagi ini di luar kondisi pandemi yang memporak-porandakan semua ya Bapak Ibu yang kita ketahui ya, semua menjadi berantakan lah, semua menjadi tidak sesuai dengan kondisi normal ya, kondisi pandemi. Kita berbicara dalam kondisi normal saja, di mana pelayanan kesehatan itu kan bukan sesuatu yang sangat vital gitu ya, bukan sesuatu yang sangat penting dalam lingkungan masyarakat. Ya, terlebih lagi juga lingkungan masyarakat baik menengah ke bawah maupun menengah ke atas, semua pelayanan kesehatan adalah menjadi unsur yang sangat vital gitu di lingkungan masyarakat. Nah, pentingnya bidang pelayanan kesehatan ini menurut saya itu adalah sangat dibentukkan adanya standar penjamin kualitas mutunya gitu ya, standar penjamin kualitas mutunya, sehingga sesuai atau tidaknya tindakan pelayanan kesehatan itu menurut saya salah satu kacamata alat ukurnya, parameternya itu adalah dari hasil penilaian kinerja karyawannya yang ada di rumah sakit gitu. Nah, penilaian kinerja ini menurut saya adalah menjadi salah satu tolak ukur gitu ya, salah satu parameter untuk mengetahui apakah tujuan dari yang ingin atau kita sebutnya adalah visi atau tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi yang mana tertera di dalam renstralnya itu apakah sudah tercapai atau belum. Nah, ini akan menjadi dasar untuk memberikan reward, memberikan dasar untuk sekaligus juga memberikan mungkin sanksi ya atau punishment kepada karyawan. Nah, ini adalah sebagai salah satu alat ukurnya untuk menilai kinerja tersebut. Nah, selain itu juga kita bisa mengetahui bagaimana kualitas gitu, kualitas dari sumber daya manusia yang ada di rumah sakit. Kualitas ini dari hasil penilaian kinerja yang baik berupa aplikasi maupun bisa juga diakses melalui web ini, diharapkan kita jadi tahu bagaimana kualitas masing-masing dari personal sumber daya manusia yang kita miliki di rumah sakit ini. Nah, akan lebih mudahnya karena akses ini on hand gitu ya, on hand karena ini merupakan aplikasi yang ada di HP, sehingga nanti mungkin secara mungkin nanti Pak Taufik bisa melengkapi bagaimana di aplikasi itu kan seorang pimpinan itu bisa mengetahui dia tidak harus mengetahui kinerja karyawannya, itu tidak harus dia ada di kantornya gitu ya, tapi by aplikasi yang ada di tangannya gitu ya, on hand itu dia sudah tahu bagaimana nilai dari kinerja karyawannya begitu. Nah, penilaian kerja ini diharapkan bisa apa namanya, ini kan merupakan baru rancang bangun ya, rancang bangun aplikasi penilaian key performance indicator yang kami buat itu berdasarkan tiga yang diketahui itu bisa, yang selama ini diketahui bisa dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja organisasi ataupun kinerja individu rumah sakit. Jadi yang kami gunakan ini adalah gabungan atau modifikasi dari Key Performance Indicator dan Key Behavior Indicator, yang salah satunya adalah kemarin yang juga diteliti dilakukan oleh Bu Siti Kundaria selaku Direktur SIA di sana, yaitu dengan Human Resource Scorecard dan juga menggunakan Balance Scorecard dan ada Maslahah Scorecard. Maslahah Scorecard ini lebih menilai ke masalah kinerja Islami ya. Jadi ada kaitannya dengan masalah ibadah, masalah perilaku itu dengan Key Behavior Indicator. Sehingga ini yang kami harapkan di dalam aplikasi ini maupun di dalam web ini adalah sebuah cerminan gabungan dari berbagai penilaian kinerja yang selama ini digunakan di beberapa institusi maupun organisasi ya. Ada yang menggunakan Balance Scorecard, Human Resource Scorecard, kemudian
penilaian mungkin bank syariah menggunakan maslahah scorecard gitu ya, atau BMT dengan menggunakan maslahah scorecard gitu. Terus kemudian ada penilaian perilaku yang terkadang tidak bisa tercermin di dalam penilaian ini gitu ya, di dalam penilaian kinerja yang ada di balance scorecard ataupun di human resource scorecard. Nah, saya itu bermimpi gitu, bermimpi ada sebuah penilaian kinerja yang menggabungkan semuanya itu menjadi satu sehingga akan tertera gitu. Oh iya, perilaku seorang juga bisa terlihat gitu. Nah, namun masih saya rasa pasti masih ada kelemahannya. Dalam bayangan saya, impian saya adalah besok ke depan, mudah-mudahan kalau bisa dipatenkan gitu ya. Kalau paten itu kan mungkin katanya ada alat, harus ada alat apa ya, prototipe sederhana kayak kamera atau sebagainya. Nah, yang memungkinkan supaya bisa dipatenkan. Kalau ini kan bentuk aplikasi itu berupa hak cipta gitu ya. Tapi kalau paten itu mungkin ada salah satu bentuk apa ya, peralatan hardware katanya, peralatan hardware yang dimasukkan di dalam penilaian aplikasi itu. Salah satunya adalah mungkin bisa seperti yang dilakukan di UMB saat ini. Jadi penilaian kinerja karyawan itu by basis kartu Airfit gitu ya, by basis kartu pegawai. Jadi masuk mungkin dengan menggunakan kartu Airfit. Nah di sini kan baru penilaian disiplin kinerja ini baru berdasarkan mungkin dengan memasukkan secara manual gitu. Nah bayangan saya kalau besok ada menggunakan kartu Airfit ini sebagai salah satu penilaian kedisiplinan, itu bisa monggo nanti bisa dimodifikasi oleh rumah sakit masing-masing gitu ya. Dan ini masih impian saya ke depan, penelitian saya harapannya aplikasi ini pasti akan selalu ada modifikasi, akan coba saya kembangkan lagi, dan ini pasti saya masih juga membutuh bantuan. Saya itu cuma bisa mengeluarkan ide, tapi nggak ngerti gitu. Proses IT-nya itu bagaimana tuh nggak ngerti. Sehingga saya kadang banyak cerita gitu ya dengan Pak Taufik yang ahli IT ini. Saya pengennya begini gitu. Jadi tolong diterjemahkan gitu, diterjemahkan dalam bentuk informasi, teknologi informasi itu yang seperti apa Pak gitu kan. Dan beliau yang luar biasa akhirnya mengerti gitu. Mengerti gitu. Nah, ini masih yang ingin saya harapkan ke depan mungkin ini masih bisa dikembangkan gitu ya, masih bisa dikembangkan ke depan. Yang ingin saya harapkan ya nanti ini penilaian kedisiplinan ini itu bisa memasukkan penilaian dengan kartu Airfit atau kartu pegawai gitu. Nah, itu terus kemudian harapannya juga rancangan aplikasi penelitian ini mungkin bisa dikembangkan juga dengan cara penilaian yang nanti kan mungkin variasinya akan berbeda-beda ya. Variasinya berbeda-beda di masing-masing rumah sakit berbeda. Ini saya membuat untuk beberapa rumah sakit Muhammadiyah dan mudah-mudahan itu nanti bisa disesuaikan dengan variabel apa sih sebetulnya yang dinilai untuk mungkin untuk perawat akan berbeda dengan untuk dokter, dan dokter umum juga berbeda dengan dokter spesialis gitu ya, sehingga nanti bisa dimodifikasi oleh masing-masing dari tim rumah sakit. Nah, rancang bangun ini harapannya ini kan masih sangat mentah sekali. Saya memahami sekali bahwa ini masih perlu banyak sekali perbaikan dan masukan dari Bapak Ibu sekalian yang terlibat langsung di rumah sakit gitu ya. Dan mudah-mudahan harapan kami selaku ya, saya hanya mengeluarkan ide, dan harapan kami ini membentuknya dalam satu rancangan informasi, teknologi informasi ini bisa memberikan kemanfaatan yang lebih luas untuk Rumah Sakit Muhammadiyah pada khususnya, dan juga untuk rumah sakit ibu tempat RSIA Klaten ya terutama begitu. Sehingga mudah-mudahan penilaian selanjutnya tidak lagi dilakukan secara manual gitu ya, tapi sudah memanfaatkan teknologi informasi yang lebih maju. Saya rasa begitu sedikit pengantar dari saya selaku yang kemarin memohon izin untuk melakukan penelitian dan pengajian di SA Klaten. Saya mohon izin kepada Bu Direktur dan juga Bu Irma selaku SDM ya, selaku SDM dari Diklat. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, dan hasil ini sudah ada bentuknya gitu ya. Dan harapannya ini ke depan setelah kami istilahnya kami serahkan gitu ya, kami serahkan ke RSA ini, semoga bisa memberikan manfaat. Dan mungkin kalau tidak bisa digunakan pada saat ini, kami sangat memaklumi sekali karena kondisi pandemi yang luar biasa membuat semuanya menjadi tidak normal gitu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan setelah pandemi usai, mudah-mudahan ini bisa kembali
ditengok gitu ya, bisa kembali ditengok dan oh iya kita punya satu sistem aplikasi yang mungkin bisa dimanfaatkan di waktu masa mendatang. Begitu Bu Siti Kundaria, sedikit pengantar dari saya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang coba saya kembangkan penelitian ini dan pengabdian ini dari Muhammadiyah untuk Muhammadiyah gitu ya, bisa memberikan manfaat yang lebih luas gitu. Ya, gitu Bu Siti Kundaria. Ini iya, suaranya jadi ini ya. Jadi bergema ya, karena satu ruangan. Iya. Ya, saya coba saya unmute yang semuanya saya. Halo. Oke. Saya bergema. Sini aja tak, ini aja ya. Sebentar. Itu udah terdengar. Oh iya. Ya. Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disampaikan Bu Ani menjadi gambaran teman-teman yang ada di rumah sakit bahwa dengan aplikasi ini harapannya nanti bisa diterapkan di rumah sakit RSIA. Suaranya kayaknya kecil ya Bu ya? Kecil ya? Ya. Dari kemarin kecil. Apa di situ dimatiin aja ya? Hey. Ini Bu. Halo. Ya. Halo. Ya, halo, monggo Bu. Halo. Dengar suara Bu Aini? Dengar jelas Bu Kun deh, lebih jelas dari yang tadi. Halo. Ya, halo. Halo, ya. Dengar buatan Bu Aini? Jelas Ibu, lebih jelas dari yang tadi. Oke. Halo. Ya, halo, monggo Bu. Halo. Ya, halo, monggo, silakan. Sudah ya. Terdengar Bu? Sudah terdengar, iya, terdengar. Ya. Ya, nggih. Saya ulangi saja bahwa untuk menyingkat waktu aja, nggih, apa yang disampaikan dari Bu Aini harapannya juga bisa dipahami teman-teman semua berkaitan dengan rencana pembuatan aplikasi rancang bangun aplikasi untuk penilaian kinerja karyawan. Jadi ini selama ini di rumah sakit kita mungkin untuk penilaian kinerja karyawan masih sangat sederhana sekali dan mungkin masih banyak hal yang terjadi ya, maksudnya mungkin secara subjektivitas masih sangat tinggi sehingga kemudian juga belum ada dokumen-dokumen yang mendukung untuk penilaian kinerja karyawan. Padahal ini memang tuntutan sebuah organisasi. Penilaian kinerja karyawan ini mau tidak mau, suka tidak suka memang harus dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan sehingga nanti bisa dilihat sejauh mana kita bekerja di rumah sakit ini
peringkatnya, gitu. Mungkin entah kurang atau sedang atau sudah bagus, dan itu sebagai salah satu dasar bagi kita untuk membuat rencana strategi ke depan, renstra rumah sakit kita mau kemana, itu berdasarkan dari hasil penilaian kinerja karyawan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk secara teknis mungkin kemarin sudah saya bagikan link videonya untuk aplikasi ini. Jadi mohon nanti dicermati semuanya, sekiranya kalau ada hal yang kurang pas atau mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan. Tetapi nyuwun sewu Bu Aini, mungkin bisa sekilas ditampilkan untuk video yang kemarin di-sharekan ke teman-teman secara teknik aplikatifnya seperti apa, sehingga teman-teman bisa ada gambaran kayak gitu, walaupun mungkin sebagian besar sudah mau buka kayak gitu. Mungkin itu, langsung saja Bu Eni. Baik. Bu, ini mohon maaf karena saya pakai yang free, jadi kan hanya terbatas limited 40 menit ya. Kebetulan ini saya sudah mendapatkan notifikasi, sudah running out hampir 40 menit. Nanti mungkin masuk kembali untuk di link yang sama, Nanti saya langsung putarkan video begitu. Mohon maaf. Itu saya izin membuka kembali link yang baru. Mohon izin sekali, mohon maaf Bapak Ibu karena kami tadi kesulitan karena ini di akhir-akhir Udisium itu Zoom semua dipakai, semua berbayar, sehingga sini terpaksa harus pakai yang free gitu. Nanti mohon masuk kembali di link yang sama, gitu ya. Saya tutup dulu.